Selamat malam pemirsa. Kita ketemu lagi. Bukan ketemu lagi sini episode perdana ini. Episode perdana podcast Nyeremin. Ya. Kali ini kita kedatangan wanita yang berasal dari Kabupaten Bogor ya. Dengan Mbak siapa namanya? Devi. Mbak Devi. Jadi Mbak Devi akan menceritakan pengalaman horornya baik di sekitaran rumah, lingkungan tempat tinggal maupun di tempat kerja. Mbak Devi kerja ya sekarang ya posisinya. Betul. Ya. Oke. Bisa ceritakan Mbak Devi pengalaman terakhir ya yang dialami seputar mistis gitu. Di mana nih? Di kantor dulu deh, kantor. Gimana? Kalau di kantor itu minggu lalu. Tepatnya di toilet. Oh, di toilet. Itu jam berapa kira-kira Mbak Devi kejadiannya? Siang lah, siang hari. Siang ya? Oh siang. Siang-siang ada horor? Siang-siang. Waduh, gimana itu? Coba diceritakan kronologisnya. Mbak Devi waktu ke toilet itu sama temen atau sendiri atau rame-rame gitu? Sendiri. Jadi tuh aku selama kerja di perusahaan aku tuh nggak pernah yang namanya berani ke toilet sendirian. Selalu minta antar sama rekan kerja aku. Karena takut. Oh, memang takut itu awalnya pernah merasakan sesuatu, melihat sesuatu atau apa? Atau hanya vibes-nya aja gitu? Berasa masuk nih, ini kayaknya nih ruangannya nih nggak bagus nih, ada Iya. horor gitu. Udah berasa gitu ya? Oh, jadi udah ada feeling gitu ya? Iya benar. Nah, terus pada saat itu kejadian siang-siang itu kayak gimana tuh kejadiannya tuh? Kalau pengalaman aku pribadi tuh belum lama 2 hari yang lalu tuh lagi ke toilet siang-siang dan kebetulan sendiri karena rekan kerjaku udah ke toilet duluan. Jadi mau nggak mau aku harus berangkat sendiri ke toilet. Di kantor tuh toiletnya itu dibagi dua kan, laki-laki sama perempuan. Karena aku masuk yang ke perempuan aman, cuman karena sendiri di toilet nggak ada siapapun yang di toilet itu jadi lumayan agak creepy atau mungkin karena suges atau gimana, tapi takutlah di situ udah beda hawanya. Terus pas keluar toilet ngelewatin toilet laki-laki kan. Iya. Nah itu aku ngeliat. Sosok apa yang dilihat itu? Kalau persisnya gimana itu nggak kelihatan banget ya. Aku nggak bisa ngelihat. Bentuknya jelas. tinggi kah atau bayangan hitam atau Kalau gimana? selihatan aku itu perempuan. Oh, perempuan. Dia lagi madep belakang ya? Atau apa cuma Aku lihatnya sekilas dari gitu? ini aja lagi ujung. Oh, tinggi sih gitu. tapi. Ngapain dia di toilet laki-laki Berdiri. itu? Berdiri. Diri doang. Terus nggak mengeluarkan suara-suara gitu? Enggak. Oh, gitu. Enggak. Oh. Tapi kalau suara ada lagi. Oh, Kak. di mana itu? Itu kalau di kantor aku kan banyak lantainya nih. Nah, aku pas itu lagi di di gedung lantai. tinggi ya? Iya, di gedung tinggi. Itu di lantai paling bawah rekan kerja aku. Oh, jadi Rekan kerja aku yang ngalamin. ini kamu ruangan kamu di lantai Lantai 3. 3 misalnya. Nah, ini lantai 2 teman kamu nih. Di lantai 2 itu. Oh, gitu. Kejadiannya gimana? Temen aku habis olahraga ceritanya. Jadi tuh di kantor aku tuh setiap hari Rabu itu tiap paginya tuh olahraga. Oh, olahraga. Dikasih waktu untuk olahraga. Oh iya, olahraga terus habis itu. Habis olahraga dia ke toilet mampir sendirian. Terus katanya di toilet lantai 2 itu ada suara. Suaranya kayak gimana? Suara perempuan. Perempuan. Tapi kondisi kantor itu belum ada orang ya, sepi ya? Di toilet khusus di toiletnya itu sepi. Oh, sepi. Jadi karena itu masih pagi, jam olahraga, jadi nggak ada orang sama sekali, dia ke Di situ. lingkungan sekitar toiletnya juga sepi. Sepi ya di lingkungan sekitar toilet. Dan dia di toilet juga sendiri. Katanya ada suara Suaranya perempuan atau laki-laki? perempuan. Perempuan. Nangis, ketawa atau Apa ya? Suara nyanyi-nyanyi gitu atau enggak nyanyi, cuman ya suara aja. oh, suara aja kayak orang ngobrol gitu ya. Enggak kayak orang ngobrol, kayak suara diam merintih mungkin. Oh, merintih. Tapi enggak yang merintih sih suaranya. Cuman dia mengeluarkan suara tapi enggak yang sedang mengobrol gitu enggak. Itu temennya Mbak Devi lagi sendiri di situ. Sendiri banget. Karena aku sama teman yang lain udah duluan naik ke atas.
Terus Mbak Devi kalau kerja tuh suka pulang malam gitu, lembur atau enggak? Aku kebetulan enggak sih, aku tim Tenggo kebetulan. Oh gitu. Jadi belum pernah mengalami hal-hal mistis di malam hari ya, kejadiannya Belum. siang ya. Itu siang aja kayak gitu, apalagi malam coba. Betul mas. Kalau malam. Untung saya bukan tim lembur nih. Oke, terus kalau di rumah ada kejadian-kejadian yang aneh nggak atau mistis gitu? Kalau di rumah aman sih, paling karena lingkungan rumah aku depannya itu kebun ya, halaman luas. Jadi pernah juga sih. Dulu itu waktu aku kuliah, mungkin karena aku lagi capek-capeknya. Jadi gang di rumah aku itu gini mas. Nih, aku tuh gang paling ujung dan depan rumah aku tuh udah halaman luas gitu, halaman luas, kebun luas. Jadi pas ketika aku dari jalan utama mau ke gang aku, itu di belokan sininya itu aku tuh kayak panas bawa motor jam 10 malam pulang dari kuliah. Terus pas masuk gang itu tuh bener-bener yang sejalan di tikungan itu tuh panas. Tuh, kok bisa? Padahal malam hari Dan tuh. malam hari jam 10 itu tuh padahal udaranya dingin. Pokoknya pas masuk ke tikungan itu tuh panas banget dan kayak bukan di tempat itu gitu. Dan suara pun kayak anyep gitu. Biasanya kan kalau lewat kebun itu kan ada hawa dingin, sejuk gitu kan. Hanya di lokasi tikungan itu aja yang Iya, panas. yang panas. Nggak ada tembok gitu atau apa atau Nggak ada. rumah-rumah gitu nggak ada. Di situ aja yang panas. Panas di situ panas dan emang di sebelah kiri yang di kebun itu kan di sebelah sana itu ada rawa. Nah, itu ada yang berdiri. Hah? Yang berdiri. Mm-mm. Kelihatan jelas sosoknya atau Kelihatan. kelihatan? Apa tuh? Makhluk apa? Lontong. Lontong. Mm-mm. Pocong. Mm-mm. Mukanya lihat, mukanya. Aku enggak sampai ke tahap itu, tapi Oh, jadi bentuknya. Pas udah ngelihat gitu langsung panik, ngebut. Panik, ngebut sampai tetangga itu khawatir gitu kenapa aku sengebut itu pulangnya biasanya nggak pernah. Berapa kali lihat di daerah itu tuh penampakan tuh kejadian Kalau itu? di situ sekali itu aja. Sekali aja. Karena langsung sama tetangga ada yang bisa langsung diituin. Terus Mbak Devi pernah nggak ke suatu tempat misalnya kayak lagi wisata atau lagi traveling gitu ya, atau lagi camping atau lagi di staycation lah atau apa, kejadian-kejadian yang lain gitu ditampakin gitu atau suara-suara atau apa? Pernah. Tapi lupa disclaimer di awal ya, Kak. Jadi aku tuh emang sensitif sih anaknya. Oh, sensitif. Iya. Sensitif anaknya, ada keturunan juga dari keluarga ayah. Oh. Jadi setiap ke tempat-tempat baru itu emang picky banget gitu. Kayak strict banget gitu ke badan aku. Kalau untuk ke tempat-tempat bahkan di kota aku sendiri di Bogor pun ke puncak aja aku pasti selalu bawa pulang. Oh gitu. Aku pernah ke villa sama teman-teman SMK aku dan pulangnya. Ada apa itu? Jadi tuh pas ke villa itu ya udah anak-anak muda ya, aku pas itu tuh coret-coret di sana, coret-coret baju kelulusan gitu. Oh, masih Ngadain coret-coretan acara gitu. itu. Iya, tapi aku nggak ngadain di sekolah karena nggak dilarang kan. Ya, dilarang. Karena sekolah aku tuh semi militer pas itu. Jadi kita berangkatlah ke villa yang ada di puncak. Tapi emang villa itu tuh udah terkenal angker sebenarnya. Oh, udah terkenal. Nah, pas survei itu udah ikut survei atau Aku nggak pas ikut terkenal? survei, anak-anak yang laki-laki. Oh, yang nah. survei. Jadi pas kejadian baru tahu itu terkenal angker atau Setelahnya kejadian? baru tahu gitu, baru make sense gitu. Daerah puncak. Nah, itu villanya bentuknya modern atau kayak kan ada tuh villa yang berbentuk panggung terus ada kayu-kayu gitu. Masih Sebenarnya kalau dari segi bangunan itu modern ya mas, tapi kalau suasananya tuh masih suasana mengerikan gitu. Karena walaupun dia bangunan modern, tapi bangunan tuh kayak dari temboknya tuh batu-batu gitu loh mas. Oh iya, batu-batu yang Nah, dan dia itu tipikal kayak ruang tamunya itu di atas, di lantai atas. Jadi di lantai bawah tuh kayak toilet atau ruangan kayak dapur rumah gitu. panggung gitu. Oh iya. Jadi ruang untuk interaksinya di atas ya, yang ngumpul-ngumpul gitu di atas. Nah, terus kejadiannya gimana waktu itu? Jadi tuh pas itu
singkat cerita kan di malam hari nih, di hari pertama datang tuh, terus anak-anak ya biasalah anak-anak muda pada melakukan hal yang sewajar dilakukan sama anak muda, pada ngerokok gitu-gitu di bawah. Oh, ngobrol-ngobrol. Terus aku ke lantai yang ruang tamu itu, dan di situ tuh di villa itu tuh banyak banget Mas figuran-figuran yang aneh menurut aku buat dilihat. Karena itu figuran-figurannya kayak figuran, maksudnya foto ya, Foto, pajangan ya. gitu. Kayak lukisan gitu. Ya lukisannya itu aneh menurut aku, gambarnya bener-bener aneh kayak badut, tapi gambarnya aneh, nyeremin, pokoknya nyeremin banget. Terus ada salah satu pajangan foto itu bentuknya itu penari. Oh, ngeri banget itu. Penari. Penari Terus satu orang penarinya. satu. Nah terus di situ senonohnya aku tuh aku ngikutin gaya yang ada di lukisan itu. Oh, jadi seolah-olah ngejek, ngikutin gitu. Tapi itu sebenarnya bingung aku sadar atau nggak sadar. Terus langsung disadarin sih sama temen aku, Dep jangan kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Jadi spontanitas aja ya. Spontan banget. Terus habis itu Udahlah, singkat cerita tidur aman, nyaman, sampai akhirnya pas di hari berikutnya itu kan aku staycation 2 hari 1 malam berarti ya. Terus di hari berikutnya itu pagi-pagi itu tuh mood aku tuh udah berantakan banget, bener-bener berantakan banget. Dan adalah aku tuh pas sekolah itu punya 2 sahabat cowok gitu, emang yang sering sama aku gitu, mereka tuh udah paham gitu. Jadi kayak setiap aku pengen selalu diturutin lah pokoknya di hari itu. Udah biarin aja si Depi mau gimana gitu, mau sama siapa pulangnya terserah gitu. Jadi ituin, udah sampai jalan tuh aku tuh ngerasa ngantuk banget. berat lah ya gitu ya, ngantuk Udah ya. nih singkat cerita jalan pulang, terus di jalan pulang tuh ngantuk banget, bener-bener ngantuk sampai akhirnya kayak nemplok aja gitu di teman aku yang cowok itu. Terus pas sampai nyampe di base camp kita itu, di rumah teman aku yang cowok, itu aku langsung ngegeletak aja. Pingsan. Nggak pingsan, tapi nggak bisa melek matanya. Terus berat banget badannya. Kata teman-teman tuh Mbak Devi lagi kenapa itu? Awalnya tuh gak pada sadar karena dipikir tuh aku tengkurap kayak gitu tuh karena capean aja, kecapean. Cuman karena lama, terus akhirnya teman aku ini, sahabat aku ini yang cowok, ngangkat aku, jadinya ayo deh pindah ke dalam gitu. Tapi karena aku nggak bangun, udah jadinya digotong sama dia ke kamar dia kan. Udah gitu udah dibawa ke kamarnya, aku tetap nggak melek kan, tetap gak melek, tapi aku sadar mereka tuh pada ngomong tuh sadar, tapi nggak yang jelas banget. Sadar, aku ada banyak obrolan masuk di telinga tuh sadar, sampai didoain gitu-gitu. Tapi badan nggak bisa gerak, terus nggak bisa respon gitu. Mata juga nggak bisa melek gitu. Jadi bingung kan, teman-teman aku juga harus kayak gimana. Tapi kayak udah ada yang ngerti agama juga, didoain, jempol kaki aku dipegangin gitu, sambil dibacain doa. Udah akhirnya keluarga si teman aku yang cowok ini memutuskan untuk manggil orang bisa. Orang pintar gitu ya. Terus Mbak Devi tuh teriak-teriak kah? Wow, tuh berontak Enggak atau sih, lebih ke nangis aja, aku ngeluarin air mata. apa? Oh, nangis. Yang dirasa feel-nya apa tuh, sedih kah atau Sedih apa? banget, kayak hati itu kayak yang jelek banget, gak tau, kayak sedih banget. Oh, tapi itu di luar kontrol ya. Makanya nangis tuh kayaknya. Udah dipanggil orang pintarnya datang, baru bisa Baru normal lagi tuh, sembuh tuh. normal lagi. Karena pas didoain, ituin lah pokoknya, dijampe-jampe sama orang bisa itu clear area juga kan. Nah di dalam tuh cuma ada aku, dia sama teman aku satu, sama orang tua dari si teman aku. Udah pokoknya itu juga beneran sakit banget lah. Oh, pas lagi disembuhin itu Ditarik berasa dari sakit itu? punggung tuh sakit banget, kayak bener-bener ada yang ikut diketarik dari bawah sampai atas. Udah dari situ udah baru lega. Tapi habis itu normal lagi, sehat Normal lagi. lagi, udah kayak biasa Udah nggak lagi ada- aja. Kayak biasa lagi. Makan bubur, dibeliin bubur, makan. Tapi gitu. pada saat itu kejadian itu nggak sadar, hanya dapat cerita-cerita dari teman-teman aja. Apa? Pas kejadian itu, jadi nggak sadar nih, cuman Sebenarnya aku tuh sadar Mas, cuman tuh beneran berat banget, gak bisa ngelakuin nggak bisa apa-apa. ngapa-ngapain. Ya, gitu. Kayak badannya di luar kontrol, ada yang mengendalikan gitu. Enggak. Nggak. Masih aku cuman kayak berat banget, kayak nggak bisa melek, nggak bisa gerak pun, nggak, susah banget. Tapi itu masih aku gitu. Itu cuma nempel sih sebenarnya. Oh, ketempelan ya. Mau kenalan katanya. Oh, mau kenalan. Itu ditanya sama paranormal itu yang orang Enggak, pintar tapi itu. kata si orang pintar itu ya pengen kenalan aja. Oh, jadi dia nggak komunikasi ya, cuman Enggak. dia pengen tahu aja gitu. Ada pesan-pesan buat ini supaya lebih hati-hati misalnya gitu, kalau ke tempat-tempat tertentu jangan melakukan hal-hal.
Mungkin kesan-pesannya untuk teman-teman di luar sana, kalau misalnya mau ke tempat baru, mungkin juga kalian punya sensitivitas yang lebih dalam gitu, lebih tinggi lah gitu sensitivitas kalian. Mungkin baca-baca doa aja sih. Oh iya. Kalau mau ke tempat baru tuh izin gitu. Terus jangan Izin, baca doa, dan jangan melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan di tempat orang gitu. Karena kalian hanya bertamu ke tempat orang. Oke, itulah dia cerita dari Mbak Devi yang dari Kabupaten Bogor ini. Jadi kejadiannya itu memang sangat mengerikan ya. Untungnya masih bisa diselamatkan sehingga dia bisa bercerita di podcast kita kali ini. Jadi buat teman-teman untuk hati-hati kalau ke suatu tempat, jaga sikapan, jaga ucapan, jaga sikap, jaga tindakan. Jangan berbuat yang aneh-aneh gitu. Jadi itu cuman lukisan gitu ya, terus dia tiruin gerakannya, tiba-tiba ngikut sampai ke rumah, sampai ke Jakarta, sampai ke rumah lah ya gitu ya, sampai ke tempat tinggalnya. Jadi itu sangat berbahaya. Oke, kita tuh ketemu lagi nanti ya di episode selanjutnya di podcast Nyeremin.